Duh, lama banget antrinya. Kena sinar matahari bikin noda hitam gampang muncul. Pakai sunscreen yang
Tidak ya, yang ada insecure malah biasanya karena besar. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hai. Mana nih? Open cam dulu yuk. Coba aku pengen lihat wajah teman-teman pagi hari ini. Yang seger-seger, yang habis libur 1 hari kemarin. Boleh dong dibuka kameranya yuk. Dibuka kameranya Jesti. Ayo dibuka Besti. Iya tuh diajakin sama Bestinya yuk. Dibuka dulu. Oke, ada yang udah pakai virtual background, ada yang belum, tapi it's okay ya. Yuk, baru sedikit banget nih yang open cam, yuk open cam dulu yuk. Aku pengen lihat wajah teman-teman pagi hari ini. Oke, kita tunggu ya teman-temannya ya, yang belum open cam kita tunggu dulu. Oke, karena udah beberapa yang open cam, kita akan mulai kegiatan pagi hari ini ya. Setelah kemarin, pekan lalu kita mengadakan welcoming day, kita per minggu ini dan sampai dengan akhir Agustus nanti kita akan bertemu terus, baik itu nanti kegiatan daring ataupun luring dalam rangkaian kegiatan Sobi Academy ini. Oke. Jadi pagi hari ini teman-teman kabarnya gimana? Sehat-sehat? Aku pengen bertanya ke teman-teman. Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana? Kemarin libur atau gimana nih? Kemarin kan tanggal merah ya. Apakah teman-teman ada yang berangkat upacara aja? Upacara aja. Lomba-lomba. Ada yang mau sharing nggak terkait lombanya kemarin tuh gimana serunya? Ini kan kebetulan pagi hari ini kita ada dari berbagai SMK ya, ada berbagai sekolah. Jadi teman-teman bisa nambah teman baru juga nih. Ada yang dari SMK 1 Kebumen, ada yang dari Karanganyar, ada yang dari Batik Sakti 2. Wow. Nah, pasti kan sekolahnya punya lomba-lomba yang beragam ya. Aku pengen tanya ke satu teman di sini, ada yang mau ini nggak mengajukan diri untuk cerita gimana serunya perlombaan di sekolahnya? Ada yang mau bercerita? Lagi lomba. Oh, lagi lomba. Oke. Lombanya apa aja nih? Coba kalau dari SMK Karanganyar dulu nih. Balap karung sampai celananya sobek. Gimana? Coba. Ayo, aku pengen lihat nih. Gimana? Balap karung, Pak. Balap karung. Oke, sampai gimana Pakai tuh balap helm. karungnya? Celananya sampai sobek. Celananya sampai sobek. Menang nggak tapi? Menang dong. Oke, wow. Keren banget. Hadiahnya apa nih kalau menang kemarin dari sekolah? Belum dibagi. Belum dibagi. Request ya, celananya aja sampai sobek. Kalau hadiahnya terlalu simpel tuh jangan, ini kita harus protes gitu ya ke gurunya. Nggak ada yang bercanda. Di sini ada guru SMK Karanganyar, nanti aku di demo. Jangan. Mohon maaf Pak Saiful ya sudah bergabung di sini. Kalau dari SMK 1 Kebumen nih, di sini ada gurunya, ada Pak Teguh. Barangkali Pak Teguh atau siswanya nih yang mewakili keseruan perayaan kemerdekaan RI ke tahun ini. Oh, saya Bu. Oke, boleh banget nih Pak Teguh yang mau bercerita. Gimana nih Pak? Iya, kenapa saya harus yang bercerita? Karena anak-anak saya lagi di Tribun itu ada sosialisasi tentang reproduksi wanita. Oke. Ya, tapi nanti mau gabung ini, mau izin dikeluarkan, ikut Sobi begitu. Oke. Lombanya apa aja nih Pak kalau di SMK 1 Kebumen? Di SMK 1 tidak ada lomba, tapi ada serenade lokal gitu. Yang menampilkan apresiasi seni, edukasi dari semua ekstra yang ada di SMK 1.
nanti bisa kita share link YouTube-nya biar bisa dinikmati bersama. Oke, nanti ya Pak ya di-share. Kami tunggu nanti kita tonton bareng-bareng gitu ya. Biar merasakan Siap. keseruan dari masing-masing sekolah gitu. Ya, siap. Terima kasih Pak Teguh untuk sharingnya ya. Semoga lancar-lancar kegiatan pagi hari ini di SMK 1 Kebumen. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Oke, karena aku udah tahu nih, kebetulan teman-teman udah lombanya ada balap karung, terus ada tadi banyak ya pokoknya pasti seru-seru banget. Nah, pagi hari ini kita mau ada agenda apa sih teman-teman? Nah, setelah welcoming day aku akan spill sedikit ya untuk kegiatan pagi hari ini. Kita akan masuk ke materi pertama. Kita akan belajar bareng-bareng dengan mentor kita yang akan membersamai teman-teman dalam rangkaian kegiatan Sobi Academy ini. Nah, materinya apa sih gitu ya? Kita akan belajar tentang dasar-dasar digital marketing. Meskipun aku percaya teman-teman di sekolah udah dapet dasarnya, tapi kita coba kulik kembali, kita ingat-ingat kembali apa sih digital marketing, terus ada apa aja sih di sana gitu ya. Nah, pagi hari ini kita akan dibersamai dengan mentor kita bernama Kak Agung. Apakah Kak Agung sudah terhubung di sini? Halo pagi. Oke, halo Kak Agung, apa kabar? Halo, Sehat? baik, sehat. Pagi Oke. semuanya, adik-adik semua. Adik-adik ya, juga, nampak adik-adik. tua kita. Kita tampak agak lebih tua, tapi Agak dengan tua, jiwanya muda tapi nggak ya. apa-apa ya. Ya, iya. Gimana Kak Agung, sehat kabarnya? Sehat, baik. Sehat. Alhamdulillah. Kemarin ikut upacaranya virtual atau gimana nih? Selama ini masih virtual karena masih belum ada offline di kantor gitu ya, jadi masih virtual. Oke, berarti ini WFO ya? Hari ini WFO, hari ini khusus buat ini ya, kita WFO. Nanti teman-teman boleh berkenalan langsung ya dengan Kak Agung. Kak Agung ini domisilinya di mana sih? Kenapa harus pakai Zoom sih Kak? Kenapa nggak luring aja di sekolah biar ketemu? Pasti teman-teman ada yang bertanya begitu ya. Nah, nanti kita akan sharing-sharing dengan Kak Agung lebih detail lagi, bukan cuma tentang materi. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya tentang Kak Agung nanti ya di Kak Agung nih domisilinya mana gitu, ataupun nanti terkait materi. Semoga teman-teman pagi hari ini banyak banget yang tanya ya, karena kan udah join di Zoom, udah menghabiskan kuota, sayang banget kalau nggak digunakan sebaik mungkin gitu ya. Tapi sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, aku pengen cek ombak dulu nih teman-teman. Aku pengen seperti biasa ya, kalau aku bilang semangat pagi, teman-teman bisa bilang pagi. Oke, siap teman-teman? Siap. Siap ya. Nanti aku dulu ya. Terus nanti kalau teman-teman aku tunjuk satu buat mewakili semuanya gitu ya. Jangan cuma aku doang gitu. Gantian sekali-kali gitu ya. Oke, aku cek dulu ya. Kameranya boleh dinyalain, mic-nya nggak apa-apa. Kalau nanti suaranya tabrak-tabrakan, anggap aja kita lagi konser gitu ya. Di SMK 1 Karanganyar lagi ada Ada apa nih? Tenggelam kamu. Oke. lagi menari Kak. Oke. Sukses ya buat lombanya. Kita cek semangat dulu ya pagi hari ini ya teman-teman ya. Oke. Semangat pagi. Pagi. Oke. Tapi ini kok nggak kompak ya? Aku pengen tunjuk satu deh dari, ada yang mau mengajukan diri nggak? Atau aku tunjuk secara random aja? Secara random aja kali ya. Tri Ambarwati nih bisa nih coba untuk memandu teman-temannya. Cek ombak semangat yuk. Pagi. Oke, mantap banget ya. Untuk kita menghemat waktu ya, karena aku juga udah tahu kabar teman-teman dan semangat teman-teman pagi hari ini. Kita langsung aja ke materi bersama Mas Agung ya, Kak Agung. Semoga Kak Agungnya juga bersemangat pagi hari ini. Masih ada sisa-sisa semangat kemerdekaan yang kemarin ya. Oke, Kak Agung sudah siap ya berarti? Sudah. Kak Dila. Oke, waktu dan layar kami persilahkan Kak Agung.
Terima kasih Kak Dila. Halo teman-teman semuanya, teman-teman adik-adik. Halo, Selamat Kak. pagi. Halo, Pagi. Halo, 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 halo. Kita kenalan dulu kali ya. Gimana? Halo, halo. Kita kenalan dulu kali ya. Nama aku Kak Agung, bisa dipanggil Kak, bisa dipanggil Mas, boleh sama aja semuanya. Tapi jangan dipanggil Om atau Pak D ya, karena masih muda, masih seumuran kalian kok saya kok. Gitu. Sebelum ke sana, aku pengen tahu nih, kalian udah pada makan belum nih? Coba kalian ketik di chat gitu. Udah Mas, udah pada sarapan belum nih? Udah pada makan, makanya makan apa nih? Coba Mas Jagung pengen tahu deh sama kalian. Ada 3 sekolah gitu ya, ramai banget sampai 1000-an orang. Belum. Kok Kenapa ini kok Lagi disakitin ya? Agus Rustiani nih. Yang lainnya dong, yang lainnya. Yang lainnya udah pada makan belum? Udah pada sarapan belum? Sarapan pakai apa lagi sarapan, Kak? Nah, ini Dwi Karyani. Sarapan sama apa nih, Dwi Karyani? Sudah, Kak. Anissa Astriani. Pakai apa sarapannya? Di Kebumen tuh kalau sarapan enaknya sama apa, teman-teman? Lagi sarapan, Kak? Sudah, Kak. Sama Tempe, jengkol. Kak. Oh iya, tempe ya. Oh ya apa? Junior Larasati. Oyak atau apa orek ya? Orek kali ya, bukan oyek. Mungkin dia typo gitu. Jadi oyak, orang gunung. Oh, kita juga orang gunung semua ya. Oke, jadi di sini saya mau perkenalan diri aja. Nama saya tadi sudah dikenalkan, FX Agung Prakoso. Saya dari Semarang, saya dari Telkom Regional 4. Telkom Regional 4 itu di mana sih, Kak? Telkom Regional 4 itu ada di Semarang, kantornya di Semarang. Jadi saya masih di sini menjadi di unit Human Capital Service, di mana yang menangani orang-orang buat masuk ke sini, rekrutmen dan kawan-kawan. Tapi saya di sini tugasnya sebagai graphic designer. Jadi semua sosial dan digital dan semua aset desain gitu, saya Mas Agung yang ngerjain. Kalau kalian pengen tahu atau pengen lihat, kalian boleh follow tuh IG-nya Telkom Regional 4. Jadi ada nanti kalian lihat IG Telkom Regional 4, atau kalian juga boleh follow kalau pengen tahu, pengen magang atau pengen internship di sini, itu bisa follow Level Up Telkom. Seperti itu. Semua bisa kok dari SMK, walaupun mau kuliah, semua bisa masuk ke sana. Gitu guys, perkenalannya. Tapi sebelum itu, saya pengen perkenalan sama satu orang. Coba dong, saya mau lihat satu orang. Saya mau tanya, udah makan apa belum? Sama Besti. Tadi saya lihat tuh ramai banget. Ada yang lagi technical meeting mungkin ya. Kalau di luar sekolah gitu. Coba di on cam dulu semuanya teman-teman. Mbak Jagung mau lihat. Nah, ini ada Tri Ambarwati, kayaknya udah siap banget nih. Tri Ambarwati lagi di mana? Dek, Tri Ambarwati. Lagi di lab. Oh, lagi di lab. Semangat. Semangat pagi. Iya, nggak kedengeran pagi-paginya ya, tapi saya tahu pasti lagi semangat banget Tri Ambarwati. Coba satu lagi orang nih. Satu lagi adik-adik sekalian. Putri nih. Putri kayaknya udah on point banget nih, Putri. Coba dipin teman kakak-kakak. Nah, ini coba Putri lagi di mana Putri? Lagi di kelas, Kak. Lagi di kelas sama besti-bestinya ya. Berapa orang itu? Wih, lagi banyak ya. Putri SMK mana? Lalu tanyain tuh Putri SMK mana itu? Pas saja. Oh, tiga SMK menjadi satu ya. Jadi ramai banget. Jadi mungkin setelah itu Jagung mulai aja kali ya materinya kayak gimana, biar adik-adik semua nggak kelamaan ngikutinya gitu. Oke, bisa di next teman-teman.
Nah, ngomong-ngomong soal marketing atau berjualan atau penjualan, jadi aku pengen tanya dulu nih, ada nggak di sini teman-teman yang udah coba berjualan gitu? Ada yang mungkin jualan jilbab, jualan makanan, jualan kaos. Ada nggak yang udah pernah jualan gitu di sini? Atau ada yang udah punya akun Shopee yang banyak gitu? Pernah Kak Indrawati Rayu, coba ditulis kalian udah pernah jualan apa, coba ditulis di chat ya, ditulis di chat. Kalian pernah jualan apa? Entah barang, entah jasa, apapun itu. Ayo. Jualan kaki sport, wah gila, kaki sportnya anaknya sport banget. Ayam geprek, wah ini ada ini udah jualan ayam geprek nih. Pernah jualan kaos kaki sport. Indrawati Rayu jualan kaos kaki sport, anaknya sport banget. Apalagi Diamond Game Online, wah Diamond Game Online itu bisa dijual ya ternyata ya. Oh, saya juga baru tahu tuh. Oke, ada lagi nggak jualan kudung Hamidah? Kudung Hamidah. Oh, namanya kudung Hamidah. Mabar. Nah, seperti yang kalian tahu gitu ya. Kalau berjualan di apa namanya? Kalau kalian ketik gitu di Google, tips berjualan atau penjualan atau marketing gitu pasti banyak banget nih cara-caranya gitu ya. 11 tips berjualan online, 7 kayak yang Mas Agung search nih di Google nih, ada 10 tips cara berjualan online bagi para pemula, ada 7 tips dan cara jualan online bagi para pemula gitu. Tapi sebenarnya sebelum ke sana mungkin Mas Agung mau pengen share nih, kalian harus tahu dulu apa yang harus kalian lakukan seperti itu. Coba di next lagi teman-teman. Mabar. Saya sambil bacain chat-chat kalian ya. Nah, apa nih yang kalian tahu tentang digital marketing? Ada yang tahu nggak tentang digital marketing? Jagung pengen tanya nih sama yang udah siap di sini. Siapa coba? Saya cari dulu, cari dulu. Naswa Agista Putri Riyadi coba. Nah, udah tahu belum apa itu digital marketing? Digital marketing, atau boleh kalian ketik chat digital marketing itu apa, kayak gitu. Coba teman-teman, ada yang tahu nggak digital marketing itu apa? Kayaknya malu-malu ya. Nah, pemasaran menggunakan digital, nah, bener banget. Jualan online, bener banget. Sangat benar banget, pemasaran menggunakan digital benar, jualan online benar, pokoknya apapun itu yang berhubungan dengan digital gitu ya, karena namanya juga digital marketing. Kayak itu. Tapi sebelum ke digital marketing nih, Jagung pengen kasih tahu coba di next dulu teman-teman kakak-kakak. Nah, kalian tahu nggak sama migacoan? Migacoan itu kalau di Semarang ya teman-teman, aku mau cerita nih, itu rame banget. Setiap hari dari pagi dia jualan gitu ya sampai malam masih rame, isinya anak-anak muda. Terus dia udah bikin beberapa tempat bisnis. Wah, ini dari Junior nih marketing itu bisnis yang mengatur kegiatan yang dilakukan untuk mempromosikan membeli atau ini kayaknya dia googling ya marketing itu. Tapi benar juga, itu benar juga. Nah, apapun yang kalian tulis di chat itu semua benar. Tapi lebih ke online gitu ya, ke digital. Nah ini balik lagi ke gacoan. Sampai kemarin tuh di Jogja, teman-teman, gacoan tuh timbul protes gitu. Karena banyaknya orang yang ngantri, terus demand supply-nya produknya yang sedikit, jadi mereka pada demo gitu. Nah, atau kalian lebih tahu ini, coba di next slide guys. Atau kalian lebih tahu ini, Mikiro. Nah, kemarin saya udah sempat searching gitu ya, yang di Kebumen itu yang ramai apa sih? Kalau makanan tuh yang ramai apa sih gitu. Saya tanya ke Kak Dila tuh.
Yang ramai itu apa? Mikiro. Siapa yang tahu Mikiro? Coba teman-teman coba tulis di chat. Siapa yang tahu Mikiro? Aku. Saya. Mikiro favoritku enak. Nah ini kalau dilihat penampilan Mikiro ini itu sama kayak Megacuan, pedes, asik. Oke, saya asik, pedes, enak, murah. Nah, jadi tuh Mikiro itu sama dari mie-nya, dari jajanan dimsumnya itu sama semua, apalagi gratis. Ya semua yang gratis pasti enak gitu ya. Kak Yuniar nih, Dek Yuniar ini pasti yang semua gratis pasti enak apapun itu. Nah, sebenarnya Mikiro ini sama gitu ya. Bentuknya tuh sama kayak mie gacoan. Mungkin karena mie gacoan hype-nya tuh sampai kemana-mana gitu. Di Pulau Jawa tuh sampai orang tuh tahu semua. Jadi beberapa orang ada yang pengen mencoba sama gitu dengan nama yang berbeda. Nggak masalah. Yang penting mereka tetap tahu apa yang pengen mereka buat gitu. Nah, dari mie gacoan dan mie kilo ini, kenapa mereka kenapa mereka sangat ramai gitu ya? Coba di next slide, Kak. Nah, kalian tahu kenapa tuh si mie gacoan dan mie kilo itu bisa seramai itu? Bisa menimbulkan banyak orang gitu buat beli. Jadi dari anak muda, dari orang-orang tua, mungkin orang-orang tua itu tahu dari anak muda gitu ya, mah itu ada mie enak tuh, murah dan ya worth it gitu buat dibeli. Coba next lagi guys. Nah, jawabannya ada di sini guys. Ada 5W dan 1H dengan benar. Kalian tahu nggak apa 5W 1H itu? Nih, ada what, where, when, who, why, dan how. Kalian pasti bisa tahu bahasa Inggris, kalian udah diajarin bahasa Inggris kan? Ya nggak sih? Coba ada yang tahu nggak? Coba ditulis di chat tuh, ditulis di chat. What tuh apa, where tuh apa, when tuh apa, who tuh apa, why tuh apa, how tuh apa. What apa ya benar? What emang apa benar? Where di mana? Itu penjelasannya ya. Teman-teman ini lucu-lucu banget ya. When, kapan? Translate ya Kak. Ya, who siapa? Who bagaimana? Ya, what itu apa sebenarnya? Where di mana? When kapan? Who siapa? Why kenapa? How bagaimana? Nah, sebelum ke sana kita bahas secara detail gitu ya. Kita next dulu deh Kak. Coba kalian nih simak video ini bentar ya. Pada lihat nggak tadi? Apa keskip? Coba kita ulang sekali lagi deh. Kita ulang sekali lagi, kakak-kakak coba kita ulang sekali lagi. Kita ulang sekali lagi. Ada yang bilang itu badak, ada yang bilang itu buaya, ada yang bilang itu biawak, ada yang bilang kancil. Ya,
Itulah teman-teman, itulah karena coba kita next dulu teman-teman. Kita next dulu guys. Nah itulah teman-teman, pentingnya sebuah identitas, ya enggak? Sebuah nama, sebuah identitas lah, biodata gitu. Kalau kalian bisa bikin biodata kan ada nama, alamat, terus ada apa namanya tanggal lahir, telepon gitu-gitu ya. Itu pentingnya identitas. Jadi sebelum kalian membuat sesuatu tuh pastikan apa yang kalian buat itu jelas. Jadi tuh yang mau beli ke kalian nggak zonk, nggak terkena apa nanti kalau kalian terkena marah gitu ya, sama yang jual juga apa namanya tahu gitu mereka mau bikin apa. Jadi sama-sama win-win solution nih dua-duanya. Dua-duanya bisa saling bersinergi gitu, jadi menguntungkan satu sama lain. Yang penjualnya dapat customer yang loyal gitu, terus konsumennya dapat penjual yang jadi sering ke sana, jadi sering beli terus, jadi apa namanya? Jadi pelanggan tetap gitu ya, yang loyal gitu. Nah, setelah ini Mas Agung pengen bahas detail tentang tadi yang kalian sudah tahu tadi. Ada what, ada where, ada when, ada why, ada tadi apa lagi coba? Siapa yang ingat ayo? Apalagi tadi? Ada what, ada where, ada when, ada why, satu w-nya apa lagi nih? Dan ada how. Nah bener, pinter banget. Kak Dila. Ya, coba di next teman-teman. Nah, what seperti yang kalian tahu ya, buat apa? Apa yang ingin kalian buat gitu? Produk atau jasa gitu ya, barang atau jasa gitu. Kalau produk bisa seperti makanan atau air minum atau apapun itu, atau elektronik, atau tadi yang teman-teman bilang ada jual apa namanya tadi, game-game tadi, itu juga bisa. Itu kan sebenarnya produk juga. Nanti ya ada junior nanti sesi pertanyaan ada di belakang nanti ya, jadi bisa tanya kalau mau tanya. Kita jelasin dulu, Mas Agung mau jelasin dulu apa buat 5W1H itu tadi ya. Sebenarnya 5W1H itu juga bisa kalian aplikasikan di mana aja, dalam pembuatan apa aja gitu ya. Tapi khususnya dalam ini, kalian harus tahu sebelum kita ke digital marketingnya, sebelum kita ke online penjualannya tuh, kalian tuh harus tahu nih, buat 5W1H-nya, what, where, when, why, who, dan how. Kayak gitu. Kok saya di-unmute? Saya nggak boleh ngomong nggak ya? Maaf Gitu. Kak Agung. Iya, ya, nggak apa-apa. Nah, itu buat apa yang pengen kalian bikin gitu ya. Terus next, kalau tadi contohnya buat itu mie gacuan gitu. Dia pengen bikin makanan mie spesifiknya. Nah, Bu, kalian tuh mau jual ke siapa? Target yang kamu tuju itu siapa? Atau anak muda, atau orang tua, terus pendapatannya juga yang kita juga ada ses A, B, C. Ses A itu mungkin pendapatan yang lebih dari 3 juta, B itu di tengah-tengahnya, C itu di bawah. Nah, kalau tadi kita lihat mie gacuan tadi, mie atau mie kilo tadi, mereka nggak mungkin tuh targetnya ke orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang kaya gitu ya, katakanlah kaya gitu, karena mereka yang targetnya emang ke sektor menengah ke bawah, sektor B sampai C. Mengapa itu? Karena mungkin di sana tuh mereka yang ingin tuju, karena banyak di Indonesia tuh, kita kan negara berkembang gitu ya. Di negara berkembang ini sebenarnya lebih banyak kan ses B ke C. Jadi mereka memang yang pengen sasar tuh di sana ya. Ini kalian tuh harus tahu dulu nih, mau kejualnya tuh ke siapa? Mau anak muda tadi, atau orang tua, atau anak kecil mungkin. Nah, target yang kalian tuju ini siapa? Next. Terus where? Kemana? Produk ini kalau udah kalian bikin, kalian udah tahu misal, oh ini aku mau bikin produk buat anak muda deh, terus pengen yang fresh, pengen yang new, pengen yang baru, bikin inovasi baru gitu. Nah, tapi aku mau jual kemana ya? Kamu harus tahu jualnya kemana.
kalian pengen jual offline, online, atau kedua-duanya juga bisa. Kalau offline mungkin kalian dari misal makanan gitu ya, kalian harus tahu produknya tuh, makanan tuh harus tahu bener apa namanya produk yang kalian bikin tuh apa tadi yang dibuat tadi. Terus habis itu setelah offline mungkin karena ingin mencangkup banyak orang gitu, kalian bisa mungkin online juga bisa dikirim kemana-mana gitu ya. Nah, kalian juga harus tahu nih, mau produkmu mau dijual kemana? Ke online atau ke offline atau kedua-duanya. Kalau offline juga nggak masalah, atau online juga nggak masalah. Kalau sudah offline terus ke online juga nggak masalah. Kalau mau online, setelah online rame banyak banget yang bikin online. Misal kalian online, misal apa ya, jilbab gitu. Jilbab kan bikin online. Ternyata online rame nih. Terus yang di tempat kalian nih, di tempat sahabat kalian pada tahu, kenapa nggak bikin offline nih ya? Kenapa nggak bikin offline? Jadi kalian bisa bikin offline. Kalau udah terkumpul gitu ya dua uangnya ya. Mungkin kalau offline kalian butuh modal gitu karena bikin tokonya atau bikin apa namanya packagingnya gitu ya. Tapi kalau online mungkin modalnya lebih tipis gitu. Jadi kalian bisa jual online dulu, setelah itu offline. Nah itu sebenarnya, tapi kalian harus tahu dulu nih, kalian mau pengen yang mana dulu, online kah atau offline kah? Kalau emang kalian punya modal mungkin offline tuh bagus, tapi online juga nggak kalah bagus. Jadi sebenarnya pilihan aja mau online atau offline. Coba next Kak. Terus why? Why? Why itu kenapa ya? Kenapa? Kenapa nih orang harus beli produkmu? Kenapa coba? Apa namanya? Apa yang menarik gitu dari produkmu, dari produk yang lain gitu ya? Misal tadi mie misal. Apa yang membedakan mie punyamu dengan mie yang lain? Misal kamu bikin mie, terus yang membedakan apa dari mie gacoan, mie kiro? Yaitu inovasinya ada di sini ya, di Y ini. Jadi kalian tetap harus mikir nih, karena yang beda, yang orang tuh kalau lihat sesuatu yang beda gitu ya, itu pasti tertarik. Nah, kalau kita bahas gacuan tadi, apa yang membuat mereka tertarik? Sama mikro tadi, apa yang membuat mereka tertarik? Maka yang tertarik adalah level, mie pedes. Dan nama-namanya tuh loh guys, nama-namanya tuh beda-beda gitu. Kalian tahu kan, kalau di menunya tuh ada nama mie angel, mie setan, mie devil. Ya. Kalian bisa tuh bikin mie malaikat atau mie bawang putih, mie bawang merah, mie baik, mie jahat, gitu-gitu. Terus dari segi penamaan menu, dari segi apa namanya mie yang level gitu, itu membuat mereka tuh tertarik gitu. Anak-anak muda di sana mungkin tertarik gitu ya buat membelinya. Kayak gitu karena sebanyaknya anak muda ini bakalan share ke teman-temannya, share ke bahkan ke orang tua gitu buat cobain makan di sana. Jadi kalian harus tahu nih, why, kenapa. Kita berpikir ke belakang dulu ya, sebelum kita berpikir ke belakang dulu. Ya 51H ini, karena ini adalah dasar dari kuatnya produk kalian sebenarnya. Lalu next lagi Kak. Terus kita ke when. Nah, ke when ini kapan nih? Kapan kalian akan rilis? Kapan produk ini akan dibuat? Misal kalian harus bisa bikin timeline tuh. Produk ini dibuat dari ini nih. Terus kalian akan, misal kalian mau online, jadi kalian harus siapin Instagramnya, kalian harus siapin nih apa namanya Shopee-nya, kalian harus siapin nih Tokopedia-nya. Jadi orang tuh juga udah tahu, kalian juga harus kasih awareness ya. Nanti kita bahas di next ini. Tapi aku pengen tahu dulu, pengen kalian tahu dulu cara berpikirnya dulu. Kapan produk itu dinikmati, kapan produknya bisa dinikmati gitu ya. Setelah produk ini dibuat, setelah produk ini diluncurkan, terus kapan bisa dinikmati, terus setelah mereka menikmati, mereka suka, terus mereka share ke teman-teman yang lain. Seperti itu. Jadi kapan kalian harus tahu, jadi kalian harus bikin timeline tuh. Nanti kita jelasin di next berikutnya ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah
when, kapan kalian bisa tahu, itu harus kalian jembreng. Bahasanya jembreng, apa di timeline, dibuat per waktu gitu. Kapan nih kita kira-kira yang dibuat, setelah dibuat kira-kira berapa bulan jadi, terus lulus gitu, uji semuanya gitu. Nah, kapan dirilis, kalian juga harus tahu timelinenya nih, karena mereka harus tahu dulu. Kalian juga bisa nampilin namanya apa dulu, mungkin kalian nampilin yang lucu-lucunya gitu ya, biar mereka tuh tertarik gitu. Terus kapan produk kalian itu bisa dinikmati sama teman-teman, sama orang-orang. Jadi mereka bisa share lagi ke teman-teman yang lain. Jadi semakin banyak nanti yang tahu produkmu ini. Gitu. Coba ke next lagi, Kak. Nah, yang terakhir, teman-teman, ini how. Bagaimana? Jadi, gimana sih kalian memulainya? Sebenarnya mungkin kalian agak takut atau gimana memulainya, tapi sebenarnya mulai aja, guys. Nanti di pertemuan berikutnya, Kakak Mas Agung mau lihat nih. Coba kalian beride. Idenya terserah kalian, boleh bebas apa aja. Kalian bikin produk apa aja. Nanti Mas Agung pengen tahu nih, apa setelah ini nanti Mas Agung pengen tahu 5W1H-nya. Misal si Junior Larsati misal bikin produk lanting ya gitu ya. Nah, lanting kan terkenal di Kebumen tuh. Lanting mungkin mereka bisa si Junior ini bisa bikin inovasi lanting level gitu. Misal level 1 sampai level berapa. Kayak gitu. Nanti kalau Mas Agung pengen tahu, kalian beridelah sebebas-bebasnya, coba kalian define, kalian breakdown gitu. Apa what-nya, apa namanya, when-nya, dan setelahnya. Pokoknya 5W1H itu nanti di breakdown gitu ya. Jangan pengen tahu seberapa kerennya nih ide-ide kalian. Misalnya anak muda ini mempunyai ide-ide yang beyond gitu. Ide-ide yang out of the box gitu kata-kata anak muda sekarang gitu ya. Jadi jangan pengen tahu. Jadi jangan takut teman-teman. Jangan takut buat mulai sesuatu. Asalkan kalian tahu apa yang kalian buat gitu. Ya satu-satunya caranya adalah 5W1H ini. Sebenarnya dimanapun, kapanpun 5W1H ini bisa digunakan dalam kondisi apa aja. Tapi khusus di pembuatan produk ini adalah hal yang menurut Mas Agung ini penting. Karena Mas Agung juga pernah jualan juga. Mas Agung dulu jualan thrift shop gitu. Siapa yang tahu thrift shop di sini? Thrift shop itu kayak jualan kaos second gitu ya. Ya, kalau kalian tahu awul-awul pasti kalian tahu dong. Nah, Mas Agung jualan kayak gitu ya. Itu Mas Agung coba cari tahu 5W1H-nya itu apa. Setelah tahu, jadi kita tuh paham gitu. Kita mau ngapain, kita mau berbuat apa, kita mau target marketnya siapa yang kita tuju. Jadi semua nanti bersinergi gitu. Nah, detailnya setelah mungkin kalian tahu 5W1H-nya, kalian bisa eksplor nanti ke materi yang lain. Nanti Mas Agung coba di pertemuan berikutnya nanti Mas Agung coba jelasin gimana caranya bikin konten gitu ya. Konten buat menariknya orang tuh kayak gimana biar bisa beli produk kalian. Setelah 5W1H nanti Mas Agung breakdown gitu. Tapi sebelum itu semua kalian harus tahu 5W1H-nya kayak gimana. Itu teman-teman. Next. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan celotehan Mas Agung ini. Semoga berarti ya, semoga kalian tuh bisa mendefend. Jangan takut teman-teman. Buat a successful story. Jadi apapun itu mau jatuh dulu. Namanya jualan pasti ada rugi-ruginya dong, nggak masalah. Tapi yang sebenarnya yang harus kalian tahu adalah kalian harus tahu nih kalian mau buat apa gitu. Kalian jelas. Jadi nanti kalau misal ada investor, tahu-tahu ada investor yang pengen produkmu tuh kalian tahu, Pak ini tuh targetnya buat ini tuh kenapa kok saya bisa berani ini karena ini lain daripada yang lain. Produk saya ini lain daripada yang lain. Lebih menarik produk saya daripada yang ini. Jadi kayak gitu. Jadi kalian coba berpikir gitu ya, apa yang harus kalian lakukan kalau kalian membuat produk pakai
metode 5W1H ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Selanjutnya nanti bisa langsung disambung ke Kakak Dila sebagai MC. Terima kasih. Ada pertanyaan dulu ya? Iya, kalau ada pertanyaan monggo, boleh. Oke, gimana teman-teman? Hai Kak Agung, udah selesai? Udah, terima kasih. Singkat, padat, dan jelas ya. Padat dan jelas. Oke, ternyata 5W+1H tuh nggak cuma buat bikin berita atau artikel gitu ya, karena kan kalau kita taunya itu ya buat bikin artikel tuh harus ada 5W+1H, tapi ternyata di digital marketing, di dunia marketing juga perlu nih nerapin 5W+1H. Kita buka sisi Q&A kali ya, Kak Agung ya? Iya, monggo, siap. Yuk teman-teman, ada kayak mau bertanya, memanfaatkan waktu, maksudnya mumpung ada Kak Agung nih. Oh, Yuniar Larasati, Rising ya. Open cam dulu yuk. Iya dong, open cam dong, harus dong. Open cam dong, yuk. Open dong. Biar dong tahu nih siapa nih yang tadi dengerin. Ya, tadi sambil menunggu Yuniar Larasati. Boleh. Dan itu open mic kalau mau tanya di chat juga boleh ya Dila ya? Ya boleh banget. Jadi teman-teman yang terkendala untuk mic-nya ataupun kameranya dan juga mungkin sinyalnya, boleh banget di room chat diketikkannya. Kebetulan ini ada satu Kak Agung yang bertanya di room chat terkait SWOT. Oke. Apakah untuk merencanakan bisnis digital bisa dianalisis dengan 5W+1H atau analisis SWOT? Kalau yang spesifik untuk bisnis digital menggunakan apa? Suaranya tabrakan ya dengan siapa nih? Yeah. Rame gitu ya. Apakah untuk merencanakan bisnis digital bisa dianalisis dengan 5W1H atau analisa SWOT? Oke. Sebenarnya 5W1H atau SWOT itu adalah cara berpikir sebelum digitalnya ya. Jadi biar kita ini ingin menjelaskan sebenarnya tuh sebelum lari ke digital dulu, itu tuh ada proses berpikir dulu biar nggak awang-awangan membuat produk gitu. Jadi buat Dek Dwi Karyani ya, Dek Dwi Karyani. Yes. Kita menggunakan 5W1H atau SWOT itu hanya metodenya. Jadi mau pakai apa aja, yang penting kalian tuh harus tahu apa yang pengen kalian buat gitu. Jadi setelah mungkin nanti beberapa mungkin setelah setahun kalian atau beberapa bulan kalian buat, mungkin ada investor yang bertanya atau ada siapa yang bertanya, itu kalian tuh punya fondasi ya. 5W1H atau SWOT ini adalah fondasi kalian teman-teman, fondasi kalian untuk memulai sesuatu. Jadi kalian tuh tahu gitu kalau ditanya targetnya buat siapa, ini produk apa, terus kenapa kamu bikin produk ini, terus kemana produk ini mau dijual gitu ya, terus bagaimana kalian mau menjual produk ini, kan tuh tahu dulu gitu. Jadi ini adalah proses berpikir dulu sebelum ke lari ke digital marketing, agar kalian tuh tahu bagaimana cara membuat produk dengan baik dan benar. Seperti yang tadi studi kasusnya adalah Miga Cowan sama Mikiro tadi ya. Mereka pasti sudah tahu tuh 5W1H. Kan nggak mungkin nih Miga Cowan ini bakalan bikin tempatnya tuh nggak di dekat kampus gitu. Karena pasti mereka bikinnya di dekat kampus karena mereka tahu siapa target market mereka ya. Yaitu anak-anak muda, mahasiswi gitu. Mereka nggak mungkin bikin Mikiro atau Miga Cowan di tempat-tempat elit gitu ya, nggak mungkin. Jadi dari strategi berpikir ini kalian jadi tahu nih, jadi jelas gitu kalian mau bikin di mana, mau bikin apa, seperti itu. Itu teman-teman. Oke, jadi dipersiapkan dulu ya Kak ya di awal ya Kak ya. Iya, dipersiapkan dulu di awal. Biar kita tahu nih produk kita tuh mau dibawa ke arah mana sih ke depannya gitu. Iya, benar banget. Apakah sudah jelas Kak Dwi Karyani? Apakah? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya tadi? Terima kasih pencerahannya. Wow, jadi cerah kita ya. Oke, kita lanjut ke tadi ada Yuniar udah raise hand. Sudah terhubung Yuniar di sini? Ini Yuniar ngechat ini malah di chat. Di chat mana? Oke.
kenapa sih harus ada proker dulu dalam bisnis, padahal kan orang ngira itu bisnis gampang, tinggal jual, Kak. Gitu. Ya. Nah, itu yang kalian mungkin belum tahu. Mungkin mereka udah mempersiapkan gitu 5W Tuhan itu apa. Karena pasti mereka udah tahu itu. Kayak misal apa yang kalian lihat di Kebumen gitu yang ramai, mungkin mereka juga mungkin mereka belum tahu, katakanlah. Karena mereka belum tahu. Terus mereka memulai. Ternyata rame ini. Rame, tapi setelah rame itu pasti mereka berpikir, oh, ini rame mungkin gara-gara ini ya, gara-gara mungkin harganya murah ya. Nah, dari situ aja secara nggak langsung mereka tuh udah pakai 5W1H itu. Jadi buat teman-teman ini mungkin yang pengen coba berjualan lebih baik nih ya. Tapi kalau emang kalian pengen berjualan tanpa menggunakan 5W1H juga nggak masalah. Tapi lebih baik, alangkah baiknya gitu ya, tahu program kerja ini, bukan program kerja ya, tahu strategi di awal gitu. Jadi kalian tuh tahu pengen bikin apa, kalian punya fondasi yang kuat gitu kalau ditanya kayak gitu. Yuniar Larasati. Oke, bisa dipahami nggak? Atau ada yang kurang bisa langsung open mic loh. Kita buka sesi diskusi ya Kak ya, biar lebih interaktif. Tanya sepuas-puasnya teman-teman. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Yuk tanya yuk, mumpung ada Kak Agungnya lagi meluangkan waktu dan pekan depan gitu ya, sebelum nanti kita kasih tugas ya Kak ya untuk pertemuan kali ini ya. Iya, benar banget. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Terkait digital marketing ini apa sih gitu ya, lebih detail lagi, atau mungkin tadi pas penjelasan Kak Agung ada yang kurang jelas gitu? Apakah atau sudah cukup ini? Atau ada guru-guru yang pengen bertanya juga nggak masalah loh. Iya, boleh banget ya. Cuma boleh. Tanya lagi boleh silakan. Mungkin bisa open mic atau mau di room chat lagi, Kak? Open mic dong. Oh ya, open mic dan open cam ya, biar kita tahu ya. Oke, mungkin lagi mengetik kali ya, ataupun lagi on the way untuk open cam. Dari teman-teman masa nggak ada yang mau bertanya gitu kan, kayak ini kan kesempatan bagus banget ya, kita mencoba berpikir dulu nih, oh ternyata digital marketing tuh harus punya fondasi di awal nih, sebelum nanti kita ada sesi prakteknya kayak gitu ya. Kalau Dila pernah jualan nggak, Dila? Aku pernah jualan. Jualan apa? Jualan, tapi aku tidak menerapkan 5W+1H ini Kak. Jadi sesuatu yang hype gitu ya, kayak oh ini kayaknya potensinya gede nih. Jadi ketika dia hype-nya hilang, ya udah bisnisku juga hilang. Nah. Makanya aku di sini juga belajar. Sama-sama belajar ya. Iya, betul. Belajar sama Kak Agung gitu ya. Oke, di room chat visi misinya marketing apa sih Kak? Oke, Visi misinya marketing. Iya, ini maksudnya gimana nih? Visi misi apa nih? Maksudnya gimana nih Yuniar Larasati, bisa diperjelas mungkin visi misi? Udah kayak nyalon ini ya. IRD. Enggak ding, bawa-bawa politik enggak. Visi misi marketing apa sih Kak? Mungkin bisa diperjelas dulu kali ya Kak Agung ya, ini pertanyaannya mau dibawa ke arah mana kali ya? Mungkin visi misi dari marketing mungkin ya yang tahu visi misinya tuh kalian sebenarnya. Ya, dari 5W1H itu sebenarnya kita bisa cari tahu juga visi misinya mau kayak gimana. Kalian visinya mau kayak gimana, misinya tuh kalian yang mau kerjain kayak gimana. Mungkin misinya kalian pengen jual 10 produk dulu atau 20 produk dulu ya. Visinya kalian mau bawa kemana? Mungkin ke situ mungkin ya arah pertanyaannya di Larasati. Jadi visi misi kalian juga yang tentukan gitu. Seperti itu. Oke. Wah, ini banyak nih. Oke, berarti kembali lagi ke masing-masing dari kita ya sebagai pengelola bisnis itu ya Kak ya, karena nggak bisa disamaratakan satu sama lain gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut. Yuniar, apakah sudah bisa dipahami Yuniar, ataupun nanti ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung diketik ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu nih Kak. Dari Aurelia Salsabila. Kak, cara menarik dan memahami sifat pelanggan dengan mudah tuh gimana sih? Itu. Gimana nih Kak? Cara untuk menarik dan memahami sifat pelanggan dengan mudah. Praktek.
Karena kita kan nggak tahu ya pelanggan itu sebenarnya ada yang kalau sesuai pengalaman Mas Agung nih, ada pelanggan-pelanggan yang ya cuma coba-coba doang. Misal kita bikin sesuatu yang baru, ada pelanggan datang, kita seneng kan, terus mereka sekali doang, terus habis itu mereka nggak balik lagi. Oh berarti mereka cuma apa namanya coba-coba misal. Tapi ada pelanggan yang seneng, terus mereka balik lagi. Nah itu kalau itu ya udah praktek aja kan. Tapi selain praktek itu kalian bisa coba nih, kalian bisa bikin pelanggan itu balik lagi dengan cara senyum, sapa, ramah, dan kawan-kawan. Jadi maupun di offline maupun kita bicara di online pun kayak gitu. Jadi semua apapun tanggapan apa namanya pelanggan gitu ya, kita coba balas dengan baik hati. Kan kadang-kadang pelanggan ada yang mungkin agak kurang gitu ya, agak bikin kita emosi gitu ya, tapi kita nggak boleh emosi guys. Namanya penjual, pembeli adalah raja. Ya sesuai dari kaitan pembeli adalah raja, pelanggan juga raja gitu ya. Jadi kita treatment pelanggan itu sebaik-baiknya yang kita bisa. Seperti itu mungkin ya. Tuh. Jangan kayak di konten TikTok beberapa pekan lalu ya Kak ya, yang Iya. marah-marah gitu ya. Nah Itu kan, kan heboh banget itu, menggemparkan TikTok saya. ya intinya pelanggan tuh nggak bisa ditebak Dila. Jadi Betul. apa namanya kita juga nggak bisa tahu kan orang tahu-tahu oh dia bentuknya kayak gini, oh sifatnya kayak gini, kan kita nggak tahu. Jadi caranya yang tepat adalah praktek aja udah. Kita coba cari tahu pelanggan itu kayak gimana. Yang penting kita treatment mereka dengan baik. Jadi mereka merasakan treatment kita dan mereka mau kembali lagi ke kita. Gitu. Betul, karena semakin luas bisnis kita juga semakin beragam ya Kak ya pelanggannya ya. Iya, banyak banget. Oke. Apakah sudah bisa dipahami Aurelia? Oke, wah banyak banget nih Kak ternyata di room chat. Kita next dulu kali ya, nanti kalau Aurelia ada tanggapan, bisa langsung di room chat, nanti kita akan buka sesi panel interaktifnya ya. Kok ini pada di chat ya, nggak ada yang mau open mic gitu ya Kak ya? Kayak nggak seru, Ya, kita kenapa ngobrol ya? berdua aja ya. Iya. Coba dong. Ayo teman-teman dong, berani dong ya. Kalau kita kalian mau jualan, masa nggak berani? Yuk berani yuk. Berani Temenin dong. aku dan Kak Agung di sini kali ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, nanti kali aja ada Kak. Kita lanjut ke yang udah ada di room chat dulu ya, dari Kak Dwi Karyani nih. Dalam digital marketing yang dioptimalkan tuh apa aja sih? Soalnya kan kalau kita jual online ya kita cuma bisa menampilkan barang aja gitu ya, dan usernya juga cuma bisa lihat aja, nggak bisa kayak apa namanya benar-benar memahami dari teksturnya ataupun segala macamnya ya. Nah itu gimana Kak? Nah sebenarnya kalau mau dibalikin lagi ya tadi itu why-nya, dari why kan, why kenapa, apa yang membuat produkmu ini menarik bagi orang lain gitu. Jadi apa yang membedakan produkmu dengan yang lain gitu. Misal sama-sama kita ngomongin produk mie atau produk makanan kan banyak nih, atau lanting gitu, lanting Kebumen sama lanting Gombong misal, ya itu kan sama tuh. Nah yang bikin menarik itu sebenarnya ya kalian pengen inovasi kayak gimana. Contoh mungkin bisa dibuat level katakanlah. Karena aku tuh kepikiran gitu, misal lanting kalau dibuat level tuh seru juga ya kayak Maici. Maksudnya kalian tahu Maici gitu kan. Lanting itu kan khasnya Kebumen gitu. Ya mungkin itu. Jadi apa yang bikin menarik tadi balik lagi ke 5 Tuhannya. Kita berpikir sebelum digital marketingnya ya, jadi kita tahu gitu apa yang menarik gitu, apa yang membuat mereka itu tertarik, apa yang membuat pelanggan tertarik gitu. Jadi kalau mau menjawab tadi pertanyaan tadi ya mungkin kita bisa balikan ya apa yang bisa kamu jual, apa yang bisa kamu inovasikan sehingga produk kalian tuh beda dengan dari yang lain kayak gitu. Oke, jadi balik lagi ke tadi ya Kak ya, basicnya, fondasinya tuh apa gitu ya? Fondasinya apa dulu, jadi setelah fondasinya itu kuat, kalian bisa ekspor ke yang lain gitu, jadi paham. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya Kak. Silakan pengen Kak, izin bertanya. Oh izin bertanya ada? Iya. Oke, siapa nih? Kita kasih kesempatan dulu ya buat yang open mic ya. Yuk open cam dulu nih, siapa nih?
Lah menghilang. Dwi Yunia. Iya kak, bentar kak. Oh ya bentar. Oke. Oke. Bisa bertanya kak. Iya boleh banget, silahkan. Apa kunci strategi digital marketing yang sukses? Gimana suaranya bertahan ya? Apa kunci strategi digital marketing yang sukses kak? Oke, apa nih Kak Agung nih? Strategi digital marketing yang sukses gitu ya. Agak berat nih Kak berbicara masalah sukses ya. Karena kan Kalau masalah bahas sukses, digital marketing tuh step by step ya. Kita nggak bisa langsung sampai puncak. Tapi barangkali Kak Agung bisa sharing nih ke teman-teman perjalanan Kak Agung di digital marketing. sebenarnya perjalanan saya di digital marketing sebenarnya bukan perjalanan ke digital marketingnya ya. Kalau masalah sukses itu kita nggak bisa langsung capai gitu ya, kecuali kalau kalian bikin terus viral gitu, terus itu cara sukses juga. Cuma untuk langsung ke sukses itu ya tadi itu sebenarnya fondasi kalian harus kuat, karena ketika mungkin nih setelah kalian melakukan apa namanya berjualan gitu ya, terus ada sponsor ada orang gitu mau spending money ke kalian gitu, kalian tuh tahu apa yang pengen kalian kasih ke apa namanya orang itu gitu ya. Jadi apa namanya kalian harus paham sebenarnya apa yang pengen kalian buat. Sebenarnya di sana sih titik poinnya tuh adalah kalian tahu dulu apa yang tadi itu kemana kalian mau jual, kenapa kalian mau jual, apa yang dasarnya kalian pengen jual itu apa. Jadi itu sponsor bisa tahu gitu, dan mereka percaya, trust ke kalian biar bisa jadi sukses mungkin ya. Kalau tujuannya ke sukses gitu ya. Kayak gitu Dila. Masih di mood Dila. Astaga. Kayaknya aku butuh sarapan nih habis ini. Ya, belum sarapan ya. Ya. Oke. Yang lagi nih yang open mic. Oke, ternyata antusiasnya cukup banyak ya Kak Agung ya. Nggak apa-apa kan ya kita buka sesi tanya jawabnya agak lama ya. Nggak apa-apa. Oke, aku bacakan pertanyaan selanjutnya ya. Ada 2 pertanyaan tapi hampir-hampir mirip. Jadi aku gabungin dari Zulfa dan juga Gita. Gimana sih Kak kalau bisnis kita udah sukses nih, tapi kan terkadang bisnis tuh mengalami up and down ya. Nah, gimana sih cara kita menjaga loyalitas dari customer kita ataupun konsumen gitu Kak? Gimana nih Kak? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Cara memaintain ya, Iya, betul. Nah, kalau dulu aku juga pernah berjualan gitu, ya bukan berjualan, memulai bisnis. Kalau kalian tahu Sus and Care, tapi aku jualannya di Cibubur gitu, daerah Cibubur. Salah satu yang bisa bikin pelanggan itu balik itu adalah satu treatment. Yang kedua mungkin kalian bisa kasih diskon. Kalian kasih gimmick diskon yang bisa mungkin mereka buat tertarik. Dan yang ketiga, kalian harus collect nomor atau collect data, itu juga penting ya, collect data pelanggan itu penting. Jadi sebelum mereka beli itu mungkin kalian bisa collect data. Cuma ini buat yang mungkin kalau makanan gitu agak susah buat collect data. Coba collect data itu sesuatu yang penting, nanti kalau misal kita ada diskon kita bisa share ke mereka dan mereka akan balik lagi. Kayak itu. Cuma yang paling terpenting dari semuanya itu ya itu tadi sifat kita, bukan sifat kita, tindakan kita ke pelanggan. Ininya berikan yang terbaik ke pelanggan. Kita nggak tahu kan pelanggan yang kayak gimana, mau dia marah, mau dia sedih, mau dia itu kan kita juga nggak tahu. Jadi intinya cuma ya itu, kita
harus baik ke pelanggan, terus kita loyal ke pelanggan juga, kita mungkin berikan diskon, kita mungkin berikan inovasi juga di produknya. Produk-produk kalian kan nggak mungkin kalian jualan itu aja, pelanggan juga bakalan bosan. Jadi kita mungkin ada inovasi mungkin dari penjualan. Misal jilbab gitu ya, kalian nggak mungkin polos-polos doang gitu kan. Nanti kalian mesti bikin tutorial jilbab yang trendy loh. Nah, pasti kayak gitu. Pasti intinya apa namanya, keep trend, tetap ngikutin tren. Apa yang ada di tren itu mungkin bisa jadi salah satu cara gitu ya, biar buat pelanggan tuh, oh ini bikin baru loh, jadi mereka penasaran dan mereka mau beli. Mungkin kayak gitu. Nah, itu sebenarnya balik lagi ke 5W1H, why-nya itu tadi, inovasinya itu tadi. Jadi kalau kalian kuat di dalam strategi sebelum digital marketing ini, ya udah mungkin insya Allah gitu ya, bakalan berjalan dengan lancar dan lama dan long last, daripada kalian cuma buat doang, terus nggak tahu siapa yang dituju, pembelinya siapa gitu, jadi ya udah, jadi nggak ada semangat buat menjualnya gitu. Itu teman-teman. Oke. Jadi gimana kita mengikuti flow dari perkembangan marketing saat ini ya Kak ya, tetap berinovasi, kemudian memberikan yang terbaik ke customer kita gitu ya. Yep. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Aku gabungin lagi nih karena beberapa mirip-mirip ya teman-teman ya. Ada pertanyaan dari Suryan dan Aurelia, sebenarnya pertanyaannya masih berkaitan dengan customer Kak. Tapi kalau dari Suryan, kalau menurut pandangan Kak Agung tuh antara produk food dan juga fashion, saat ini yang paling berpotensi untuk jalan tuh produk yang mana sih Kak yang berpotensi ya? Karena kan sekarang apalagi kompetitornya banyak banget, udah di mana-mana menjamur. Nah, karena ketika kita punya produk nih kayak tadi aku bilang produk makanan dan juga fashion kan udah menjamur ya, otomatis banyak juga customer yang akan membanding-bandingkan antara toko A lebih murah, toko B lebih mahal ataupun sebagainya. Itu cara kita sebagai penjual ya, itu akan harusnya bersikapnya kayak gimana sih Kak, biar customernya tuh tertarik meskipun barang kita mungkin agak sedikit lebih mahal ataupun sebaliknya. Ya, oke. Menarik ya. Mungkin kalau masalah itu lebih ke ya tadi, ke why-nya. Apa yang membedakan gitu ya? Apa yang membedakan barang kalian dengan yang lain gitu. Kalau masalah fashion atau makanan gitu ya, karena fashion dan makanan itu adalah kebutuhan primer manusia gitu. Kan ada 3 kebutuhan primer manusia: pangan, sandang, papan. Sandang itu adalah fashion, pangan ya makanan kan, papan itu adalah rumah. Jadi kalau fashion sama makanan gitu ya, karena itu kebutuhan primer, jadi ya apa namanya, itu yang bakal dicari. Nah, ini adalah salah satu ide juga buat teman-teman yang pengen bikin. Kalau kalian tahu kebutuhan primer manusia ada 3 itu, jadi mungkin kalian lebih mudah bikin produk dari 3 primer itu. Bisa dari fashion, bisa dari pangan, bisa dari sandang gitu ya. Jadi apa namanya, kalian bisa tahu gitu apa yang harus kalian bikin. Kalau masalah tadi apa namanya, caranya biar itu ya balik lagi ke why tadi. Jadi inovasi yang harus kalian bikin, karena di zaman yang semuanya sama ini semua ya, kalau ngomongin makanan banyak banget gitu ya, itu sekarang tuh yang dicari itu yang berbeda guys, yang dicari itu yang menarik orang gitu, yang dicari itu yang hype gitu. Nah, kalian ini adalah anak-anak muda yang diberi anugerah gitu, pemikiran yang sangat luas, yang sangat liar gitu. Jadi mungkin kalian bisa berinovasi lebih gitu. Itu. Jadi apa namanya? Bagaimana membedakan produkmu dengan produk yang lain? Kalian harus cari inovasi itu. Kalian harus cari yang beda agar pelanggan itu tertarik. Setelah tertarik mereka akan mencari. Nah, gitu. Teman-teman. Semoga menjawab.
Oke. Jadi gimana kita berusaha untuk hadir dengan ini ya Kak ya, dengan karakter kita ya, produk kita ya gitu ya. Sesuatu yang beda lah intinya. Oke. Ini berarti berkaitan dengan identitas ya Kak ya. Ya, Hmm. kalian harus tahu apa yang ingin kalian bikin tadi. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya Kak. Ini ada 2 pertanyaan terakhir ya. Tapi kalau teman-teman masih ada yang mau bertanya, bisa langsung ketik di room chat, atau kalau teman-teman mau open mic dan open cam tuh boleh banget loh sebenarnya. Oke. Boleh. Atau kalian mau chat pribadi mungkin di lag. jangan. Bentar, aku ketawa dulu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya nih Kak Agung nih. Jangan mancing-mancing. Oke, jadi pertanyaannya adalah, jadi kalau di Kebumen itu ada Kak ya namanya Malindo gitu. Waktu itu kayaknya udah aku sempat share ya nih teman-teman, ada yang membahas tentang Malindo gitu, Resto Malindo. Nah, di sini konteksnya itu ada teman yang bertanya, orang-orang di Kebumen tuh banyak yang memilih marketing ataupun milih berjualan itu di kota-kota besar. Sedangkan sebenarnya mungkin bisa dikatakan Kebumen tuh punya potensi loh untuk mengembangkan bisnis. Tapi kebanyakan orang masih memilih untuk berekspansi ke kota besar. Nah, menurut Kak Agung, gimana sih untuk mengatasi hal tersebut untuk meyakinkan orang-orang Kebumen biar mau membangun usaha atau bisnisnya di Kebumen ini gitu? Sebenarnya bukan gimana cara mereka buat ke situ ya, tapi kalian sendiri sebenarnya. Kan kalian tahu nih, yang rame ada di pusat di Kebumen gitu ya. Tapi di sini mungkin di daerah mungkin belum terlalu ramai gitu. Nah, ini adalah peluang teman-teman. Gimana cara kalian bikin peluang itu? Maksudnya ini ada peluang buat di sana tuh mungkin banyak pebisnis ya, pebisnis yang mungkin ada di pusat karena mereka tahu target mereka ada di pusat. Ada keramaian di sana mungkin ya. Tapi sebenarnya kalau emang di sini di daerah juga ramai, itu peluang kalian. Itu peluang kalian gimana mungkin kalian bisa bikin produk itu dengan range harga yang lebih murah dari yang di pusat, tapi dengan dengan bentuk yang sama, dengan kualitas yang sama. Nah, dengan kualitas yang sama, tapi mungkin kalian bisa menekan dari segi produksi gitu ya. Jadi ini peluang buat kalian bisa jualan di daerah gitu. Bahkan kalian juga bisa berjualan di daerah, tapi konsumen kalian ada di pusat. Itu lebih oke lagi, itu lebih keren lagi. Kalau kalian bisa menggrab pelanggan-pelanggan yang di pusat untuk lihat ke daerah, contohnya, itu lebih keren lagi. Kayak gitu. Oke, sebenarnya kita sekarang malah bisa bisnis di mana aja ya, mau di Kebumen, kita bisa punya customer di luar Jawa atau di luar Kebumen ataupun di mana aja gitu ya. Kemudahan berbisnis tuh sekarang emang benar-benar nyata deh di depan mata. Makanya berbisnis yuk. Yang ngomong aja belum berbisnis. Intinya jangan takut guys, jangan takut nanti kalian rugi, jangan takut nanti kalian nggak bisa. Justru karena Kak Agung ini udah ngasih fondasinya ya, harusnya kalian coba aja. Nggak ada yang salah kok mencoba. Kalian coba dulu aja, kalian coba. Idenya tuh bebas, apa aja. Tadi kalau Kak Agung lihat tadi, misal di Kebumen yang terkenal tuh setahu aku tuh lanting itu ya. Nah, tapi aku belum pernah tahu nih ada lanting level gitu. Itu kan sebuah inovasi juga. Ya nggak sih? Lanting level kayak Maici gitu. Terus lanting yang berwarna, mungkin ada warnanya, ada manis, ada asin. Setahu kan cuma ada asin nih. Mungkin bisa dibuat yang manis. Nah, kayak gitu kan sebuah ide gitu ya. Siapa tahu lanting ini bakalan jadi tren nih mungkin. Kayak Maici zaman dulu. Kayak gitu guys. Betul banget. Jadi kayak lanting kan belum ada nih yang rasa daun jeruk level 3, 10 gitu. Kita bikin ya Kak ya. Terus kita pasarinnya ke teman-teman sebaya yang emang suka nyemil gitu ya. Anak-anak muda kan suka cemilan banget nih. Anak muda sukanya yang sekarang yang level-level gitu. Iya betul. Gitu. Level 10 gitu. jangan teman-teman. Sayangi perut kita ya. Oke Kak.
Ini pertanyaan terakhir nih Kak. Sebenarnya mungkin mungkin udah ada di materi, tapi ini ada yang bertanya, gimana sih cara kita memulai bisnis dari bisnis di dunia digital marketing? Gimana nih Kak? Mungkin bisa diperjelas lagi tadi. Tadi gimana? Tolong diulangin. Oke, bentar. Gimana sih cara kita memulai bisnis di dunia digital marketing, Kak? Mungkin yang tadinya masih konvensional gitu ya. Nah, kita mau beralih nih, mau bertransformasi ke digital. Gimana, Kak? Nah, nanti setelah ini nih Dila ya kan, setelah ini kita bakalan ketemu lagi nih buat bahas gimana sih caranya biar masuk ke online, apa sih yang harus kalian persiapin kalau mau jualan online katakanlah ya, ke digital marketing, apa sih apa-apa aja yang harus kalian buat gitu, buat ke online gitu. Karena kan kalau di online kita cuma bisa lihat bentuknya doang gitu ya, kita nggak bisa ngerasain megang gitu, megangnya kita nggak bisa. Kalau online kan kita cuma lihat apa namanya gambarnya, kita bisa cuma lihat namanya. Nah, apa aja yang harus kita buat gitu. Nah, mungkin bisa jadi spilan buat di next session gitu ya Dila ya. Gitu. Yes, betul banget ya. Kita udah spill nih, pekan depan materinya tuh tentang apa? Nah, oke, tapi tipis-tipis aja ya Kak Agung ya. Ya. Oke, sebelum itu, kebetulan apakah ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Ini terakhir bertanyanya tentang tugas pertemuan kali ini apa sih Kak? Nanti ya kita jelasin ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi ataukah sudah cukup teman-teman? Oke, kayaknya udah cukup ya Kak Agung ya. Cukup Kak, oke. Antusiasnya tinggi banget nih teman-teman di pertemuan pertama. Semoga semangatnya terus dibawa ya sampai selesai ya Kak Agung ya. Harus dong, harus. Karena nanti kita bertemu dengan Kak Agung lagi gitu ya. Nanti kita nonton video yang lebih lucu lagi gitu ya. Sebenarnya videonya agak bingung gitu ya, tapi nggak apa-apa sih. itu karena mereka kurang identitas saja. Karena kan nggak kelihatan, nggak itu buaya atau kayu. Iya betul, seperti kambing tapi bukan kambing, tapi seperti sapi tapi bukan sapi, dan seperti Ada yang bilang badak, ada yang bilang biawak. Yang jawab biawak ada masalah apa ini? Tapi nggak apa-apa ya, karena udah cukup ya. Oke Kak Agung, terima kasih banget atas waktunya, udah mau mengisi materi untuk di pertemuan kali ini. Semoga semangatnya Kak Agung juga sampai akhir nih, dibawa terus ya, biar teman-teman juga ketularan semangatnya. Terima kasih semuanya teman-teman. Aku juga semangat. Kalau kalian semangat semua nih, senang tiga sekolah jadi satu. Ada kira-kira ada 1.000 orang nih ya, 1.000 orang ada. Kita berbeda kayaknya deh Kak, roomnya. Oh, beda. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, ada closing statement dulu nggak nih Kak Agung, dari Kak Agung buat teman-teman terkait dasar-dasarnya ini tadi setelah materi yang udah disampaikan? Closing statement intinya jangan takut untuk mulai guys. Kalian harus mulai. Kalau emang kalian pengen dan kalian emang kayaknya ini bisa nih, kayaknya ini oke nih, kayaknya ini banyak yang beli nih, mulai. Jangan takut intinya. Masalah nanti pelanggan yang marah-marah, masalah nanti nggak laku, itu adalah proses. Kita bukan Rafathar gitu ya, yang tahu-tahu kaya gitu ya. Jadi, banget. ya kan kita bukan Rafathar yang langsung wah kayaknya kaya ini udah nggak ini ya, makanya kita mulai dulu aja. Kita nggak tahu kan benar kayak gimana. Kalau ingin kalian sukses kita mulai. Oke, Gitu, teman-teman. betul banget. Kita bukan Rafathar yang kaya dan juga udah terkenal, jadi semudah itu dalam bangun bisnis ya. Pelan-pelan, tapi pasti itu lebih baik teman-teman daripada nggak mulai-mulai, daripada cuma dibayang-bayang aja. Andai aku jualan ini, andai aku jualan itu gitu ya. Aku ngomong gini kayak aku udah berbisnis ya. Ya udah dong, kita semua udah berbisnis kok. Ya, berbisnis. Oke, Kak Agung, kita udah selesai di sesi materi 1 nih. Aku akan jelaskan dulu ya untuk tugas buat pekan ini ya. Jadi teman-teman kan sudah dibagi kelompok ya, sudah dibagi kelompok. Jadi dari kelompoknya itu nanti teman-teman akan mengerjakan tugas kelompok. Iya dong, kan dibuat kelompok, tugasnya individu aneh gitu ya. Tugas kelompok, nah detailnya nanti akan
kami share di grup masing-masing sekolah ya. Jadi tugasnya itu nanti teman-teman mencoba menentukan satu produk, entah itu produk teman-teman dan inovasi teman-teman, ataupun produk yang sudah ada. Nah, teman-teman analisis dari sisi 5W+1H-nya. Nanti untuk pengumpulannya akan dibantu oleh tim project support yang ada di grup untuk dibantu kolektifkan. Nah, nanti pekan depan akan dibahas oleh Kak Agung. Betul, Kak Agung? Yap, bener banget. Betul banget. Jadi teman-teman harapannya pekan depan udah semuanya udah ngumpulin ya. Nanti ketika ada kendala sewaktu pengerjaan bisa langsung hubungi project support ataupun aku gitu ya. Begitu. Nah, untuk detailnya akan di-share di grup setelah kegiatan nanti. Nah, setelah materi kita sekarang akan ada sesi games. Oke. Yuk teman-teman open cam dulu, kita mau main Kahoot nih. Kak Agung kalau mau join main Kahoot-nya juga boleh. Yuk main Kahoot seperti biasa teman-teman. Seperti biasa. Nanti akan ada sesi bagi-bagi hadiahnya juga, tenang aja. Gila, kayaknya aku boleh izin buat... Oh boleh, tapi kita dokumentasi dulu kali ya Kak Agung ya. Kita... boleh. Oke. Karena ada beberapa tas yang harus dikerjakan. Oke, nggak apa-apa Kak Agung. Kita dokumentasi dulu ya Kak Agung ya, dan teman-teman yuk open cam. Kita ada sekitar 3 slide ya. Yuk. Yuk. Aku juga mau story nih. Boleh nanti story aku kasih. Yuk dibuka yuk semuanya yuk. Yuk dibuka yuk. Yuk dibuka yuk kameranya yuk. Oke, kok banyak yang nggak open cam ya Kak ya, tapi nggak apa-apa ya, kita kita tunggu dulu. Oke, kita hitung ya, 3, 2, 1. Di slide kedua, 3, 2, 1. Slide terakhir, 3, 2, 1. Oke, udah nih Kak Agung nih. Sebelumnya aku ucapin terima kasih lagi. Semoga nggak kapok ya Kak Agung ya, tetap semangat sampai akhir ya. Terima kasih semuanya, pasti semangat ya. Iya, oke Kak Agung. Teman-teman semua dan guru-guru, semoga tidak kapok. Enggak dong. Sehat-sehat Kak Agung. Terima kasih semuanya. Ya. Dadah, bye-bye. Dadah, Kak Agung. Sampai jumpa. Sehat-sehat ya. Oke, kita masuk ke sesi terakhir teman-teman, games dan bagi-bagi hadiah. Yang kemarin sudah main Kahoot, pasti kan kita udah main Kahoot ya di sekolah kemarin, jadi teman-teman pasti udah nggak asing nih. Nah, nanti akan ada 3 pemenang yang akan kami bagikan hadiahnya. Nah, nanti teman-teman hadiahnya akan kami transfer gitu ya, ataupun nanti teman-teman bisa kontak kami, tapi harus jadi pemenang dulu sih sebelum kontak. Yuk, main dulu Kahoot-nya. Aku ketikin untuk websitenya ya. Bentar Kak. Oke, siap. Yuk. Seperti biasa ya, PIN-nya. Oke, semuanya boleh main ya, Bapak Ibu gurunya juga boleh ikut main, ataupun tapi tim project support nggak boleh ikut main ya. Yuk, yang terkendala PIN-nya aku ketikin juga. Pakai nama lengkap ya teman-teman ya, pakai nama lengkap, dan kalau bisa ada nama sekolahnya biar nanti aku tahu nih pemenangnya siapa di sini. Ini gamesnya tidak berpikir bikin pusing teman-teman, jadi kita seru-seruan bener-bener ya, yuk. Yuk, sudah 7 orang dari 51 orang di sini.
Ayo 8 orang. Oke, sudah 21 orang yang bergabung, yang menggunakan username 912863 bisa keluar dulu, habis itu masuk lagi dengan namanya ya. Jangan dimasukin PIN nih sebagai namanya, aku nggak tahu ini teman-teman siapa. Oke, udah 24 orang. Kita mau mulai sekarang atau tunggu teman-teman dulu? Masih ada yang berusaha untuk login? Lah, 28 orang, 29 orang. Tunggu bentar, Kak. Oke, siap, kita tunggu ya. Dua 29 orang, kita tunggu, sudah 30 orang. Tiga 31 orang sudah bergabung, 32 orang. Kita tunggu ya, kita masih tunggu teman-teman untuk bergabung. 34 orang sudah bergabung. Oke, 33 orang, 34 orang, 36 orang, kita tunggu sampai 40 kali ya. Atau udah mau dimulai sekarang? Atau ada yang masih mau ditunggu? Mulai aja, Kak. Mulai. Oke. Kita mulai ya, 37, tapi masih ada. Oke, kita mulai ya. Bentar. Iya, oke. 38 orang sudah bergabung. Kita hitung mundur kali ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Learning Class 2022. Yuk kita mulai di soal pertama ya. Berapakah usia kemerdekaan Indonesia saat ini? Sampai ada yang salah ini mah, berarti nggak ikut upacara nih. Tidak ikut merayakan kemarin. Ayo cepat-cepatan untuk mendapatkan di podium 1, 2, 3 harus gercep ya, tangannya harus gesit. Oke, habis kita lihat. Hei, ini ada yang salah. Mohon maaf, bentar. Teman-teman, yang salah coba open mic, coba aku pengen tahu. Ini rakyat mana? Ini rakyat. Aku belum jawab. Ini rakyat mana? Ya Allah, kok ada yang salah? Mana 5 orang lagi yang salah? Aduh, bahaya.
Gak apa-apa ya, kita lanjut. Selamat untuk 22 orang yang benar, kalian memang benar-benar orang Indonesia nih. Yang 5 orang mana nih? Orang negara tetangga kali ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oh enggak, kita lihat dulu. Yayan. Yayan nih siapa nih? Dari SMK mana nih Yayan nih? Cek ombak dulu. Halo Yayan. Oke, nggak ada nih, nggak ada suaranya. Dia lagi fokus. Kita lanjut dulu ya ke pertanyaan selanjutnya. Tebak pencipta lagu di bawah ini. Lihat judulnya, Bangun Pemudi Pemuda. Oke. Lagu Bangun Pemudi Pemuda nih. Jangan browsing ya, keburu waktunya habis kalau googling. Kita masih dalam rangka kemerdekaan nih, suasana kemerdekaan. Yang salah ini siapa ya? Berapa banyak ya yang salah ya? Makin banyak yang salah. Kok bisa-bisanya ini Bangun Pemudi Pemuda WR Supratman ya? Sulit, tapi nggak apa-apa. Kita lihat di podium, di angka ranking 1 ada siapa ya? Miutia Safira W. Oke, congrats Miutia. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Masih dalam suasana kemerdekaan, kita masih ada tebak lagu ya. Tebak lagu di bawah ini. Nih. Lagu 17 Agustus. Aku pengen nyanyi tapi suara aku tidak memungkinkan gitu ya. Nih. Siapakah yang salah? Ayo, yang salah. Wow, keren banget. Banyak yang benar. 20 orang. 7 orang ini salah, 2 ini salah. Ya udah nggak apa-apa ya. Kalian memang ya orang Indonesia tetap sih. Nggak apa-apa. Kita lihat di ranking 1 ada siapa di sini. Apakah masih bertahan Miutia? Miutia Safirawe masih bertahan. Kamu harus bertahan sampai akhir ya, biar kamu bisa beli seblak hari ini. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Di manakah lokasi outlet Mikiro Kebumen nih? Tadi kan udah kemerdekaan gitu. Sekarang kita beralih ke Mikiro dengan lambangnya yang merah putih seperti bendera Indonesia. Kayaknya sih Jalan Pemuda nggak sih teman-teman? Kalau aku sih milihnya bakal Jalan Soekarno-Hatta sih. Kita lihat seberapa banyak yang salah. Pasti 6 plus 7 itu berapa ya? 13 tambah 2 itu 15 orang ini pasti kalian makannya sehat terus ya, nggak pernah ke Mikiro ya. Makanya sayuran nih. HP-ku nggak mendukung, Kak. Hah? HP-ku nggak mendukung. Oke. Nggak apa-apa. Next time kita bikin kuis yang jangan kahut ya, gitu. Nanti kita main tebak lagu deh, kalian nyanyi ya kali ya. Kita next dulu ke pertanyaan selanjutnya. Miutia, kamu kok masih di atas mulu, Miutia? Oke, nggak apa-apa ya. Kamu keren banget. Kita next ke pertanyaan nomor 5. Tahukah kalian mengapa motor berhenti di depan lampu merah? Kenapa nih, teman-teman nih? Lampunya sedang berwarna merah kah? Atau gimana nih? Ayo, kenapa bisa motor berhenti di depan lampu merah ketika, kenapa? Karena motornya Oke, kalian yang 4 orang kok bisa tahu sih, kalian bisa membaca pikiran aku, apakah kita satu circle teman-teman? Yang 21 orang, maaf ya, kalian sedang tidak beruntung. Kita next, lihat masihkah Mutia di atas? Mutia, kok kamu masih di atas? Apakah kamu circle aku di sini? Kita next ya ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Tebak binatang apa yang jago berenang? Kalau dilihat dari gambarnya apa nih, teman-teman? Kita lihat ya. Berapa banyak yang salah dan berapa banyak yang benar? Kalau dilihat dari gambarnya sih hiu sih. Atau lumba-lumba ya? Atau bebek? 3 orang yang salah. 14 orang yang jawab lumba-lumba. Kalian terkecoh teman-teman, tuh kan? Siapa yang setuju bebek tuh jago berenang? Coba di room chat, aku pengen tahu teman-teman.
Kita next. Demi ini Mutia kamu satu circle deh sama aku. Kamu di atas mulu soalnya. Nur Afifah coba kalahin dong ini Mutia nih, siapa nih? Oke, kita next ke pertanyaan terakhir ya. Sebelum kita melihat siapakah pemenangnya, true or false nih. Pencipta lagu Syukur adalah Haji Mutahar. Kayaknya Haji itu Haji ya, kalau orang Indonesia ya. True or false, coba. Kayaknya false sih teman-teman, kayaknya ya. Atau true ya? Oke, false. 17. Ih, kalian ngikutin aku. Kan aku di sini sebagai yang bacain kuis, jadi aku harus mengecoh kalian. Kalian jangan ikutin aku dong. Saya punya HP tidak mendukung sekali. Nggak apa-apa. Besok kita bikin kuis yang nggak pakai Kahoot ya. Oke, Yuniar, aku akan ada di samping kamu, mendukung kamu. Kita lihat di podium pertama ada siapa ya? Di podium ketiga dulu ternyata. Di podium ketiga ada Zulfa Laili. Podium pertama dimenangkan oleh, kita lihat ya, Mutia Safira W. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di 3 podium ini ada Mutia, Nur Afifah, dan Zulfa. Nanti bisa langsung chat aku di personal chat ya. Karena kan di masing-masing grup itu ada aku di dalamnya gitu. Nanti teman-teman bisa langsung chat karena aku nggak tahu nih teman-teman asalnya dari sekolah mana gitu ya. Atau nanti kalau barangkali aku menemukan Hadiahnya apa, Kak? hadiahnya uang teman-teman. Hadiahnya uang. Asli. Hadiahnya. Nah, Berapa, Kak? iya, masa kita spill di sini gitu kan? Nggak enak kan? Nggak enak. Harus. Oh, harus di-spill. Harus di-spill. Oke. Jadi teman-teman yang tadi menang siapa sih? Teman-teman yang tadi menang siapa? Lihat dong. Open. Minimal 200. Ya oh, minimal 200. Habis dong uang saya. Yuk, yang tadi menang siapa aja nih? Berapa aja nggak apa-apa, Kak, yang penting ikhlas. Ih, tapi yang menang tadi coba open cam dulu dong. Aku kan pengen kenalan. Nanti uangnya nggak aku transfer loh. Gading ada Bu Guru dan Pak Guru di sini menjahati anak-anaknya. Takut saya. Saya Mutia. Halo, saya. Kurang nggak, Gun? Hai, Kak. Ini pemenangnya Kak ini. Oke, terus tadi ada Zulfa. Zulfa mana Zulfa? Halo Zulfa. Halo. Open cam dulu. Iya. Oke. Terus tadi siapa lagi ya pemenangnya satunya? Saya, Kak. Yuniar. Ini pemenangnya malu-malu, Kak. Oke. SMK Batik 2. Oke, SMK Batik 2. Terus Zulfanya dari mana? Oke, yang menjadi pemenang nanti habis ini bisa langsung chat aku ya di grup itu. Oh, di grup, maksudnya personal chat. Nanti hadiahnya akan aku transfer, teman-teman. Kalau punya e-wallet ataupun punya rekening nanti akan aku transfer, oke? Dapat berapa juta, Kak? Ya, kalau itu 100 juta lah minimal ya. 100.000 lumayan. Alhamdulillah. Aku bilang Bu Mut makan-makan. Aku bilang 100 juta loh, bukan 100.000, 100 juta. Minimal 1 juta. Iya minimal 1 juta lah ya, biar bisa ini apa namanya buat nongkrong gitu, buat healing gitu ya. Iya dong. Yes, betul sekali. Minimal Oke. Oke teman-teman, sekali lagi aku ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di kegiatan pagi hari ini. Terima kasih juga atas antusias di pertemuan pertama ini dan juga tadi sudah banyak yang nanya, terima kasih banget. Kemudian main gamesnya juga selamat buat teman-teman yang menang. Dan untuk tugasnya, tugas yang akan diberikan nanti akan kami share di Foto grupnya. lagi, Kak. Oke siap, nanti kita foto lagi ya, bentar ya. Aku jelaskan dulu. Untuk tugasnya nanti akan di-share oleh tim. Iya teman-teman. Iya teman-teman nanti ya kita foto ya. Iya bentar ya.
Untuk tugasnya nanti akan di-share di grup oleh tim Project Support. Untuk masa pengerjaannya 1 minggu, jadi Kamis depan ketika teman-teman sudah di Zoom ini, karena Kamis depan kita ada agenda lagi ya, jam 9 sampai jam 12, pastikan teman-teman bergabung dan wajib hadir ya, karena kita akan ada sesi presensinya juga. Untuk tugas nanti akan dikolektifkan oleh tim Project Support. Oke, jadi pekan depan akan kita bahas satu persatu. Jadi pastikan teman-teman harus mengerjakan. Selama masa pengerjaan, kalau ada kendala ataupun bingung, Kak aku nggak tahu nih produknya apa, Kak ini gimana ya, bisa dikonsultasikan bareng tim Project Support yang ada di grup. Nanti akan kita pandu dan juga dampingi selama masa pengerjaan. Cuma mendampingi ya, bukan menggantikan. Oke. Sekali lagi untuk yang menang tadi nanti langsung chat aku di WhatsApp ya, karena kontak aku ada di masing-masing grup, karena aku nggak tahu ini beda-beda sekolah atau gimana. Oke, sekali lagi kalau dia mau foto, yuk kita foto sekali lagi, habis itu kita closing, oke? Oke, aku hitung ya. 3. Belum. Juga. Udah ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1. Pose dong yang cute dong, posenya yang cute dong. 3, 2, 1. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Semoga semangat terus ya. Teman-teman sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, Kak.